Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Masih ngantuk ya? Kalau kuliah di rumah begini ya, bawaannya ya. Kayaknya muka bantal semua nih. Beda banget kalau sama kalau kuliah di kampus ya. Kinclong-kinclong. Bangunnya mepet, Bu. Bangunnya mepet. Aduh, gimana ini anak muda. Oke, eh ya hari ini saya akan melanjutkan terkait dengan perkuliahan kita di mata kuliah Ergonomi dan Lingkungan Kerja ya. Karena minggu lalu saya berhalangan hadir di kampus ya, karena satu dan lain hal. Hari ini insya Allah saya akan menyampaikan dua materi sekaligus ya, kalau masih cukup waktunya nanti. eh, Kayaknya sih cukup ya, karena bahasan yang ergonomi fisik ini juga nggak terlalu banyak. Jadi saya sampaikan yang sesi minggu lalu dulu, sesi 4 baru nanti ergonomi kognitif yang untuk materi sesi 5 ya. Oke, ini adalah capaian pembelajaran dari pertemuan keempat ya, yaitu mahasiswa diharapkan mampu memahami terkait dengan definisi ergonomi fisik ya, karena nanti akan ada ergonomi fisik dan ergonomi kognitif ya. Jadi teman-teman harapannya bisa membedakan ya antara dua aspek ergonomi tadi. Kemudian mampu menguraikan aspek-aspek ergonomi fisik di tempat kerja dan bisa menganalisis nih ergonomi fisik di tempat kerja itu apa saja ya melalui suatu program ya atau analisis situasi. Baik, kita masuk ke definisi. Ergonomi fisik ini merupakan bagian ya dari ilmu ergonomi. Kalau ya pertemuan sebelumnya kita sudah bahas terkait dengan anatomi tubuh manusia ya, dalam hal ini pekerja, dan juga konsep body movement ya. Maka ergonomi fisik ini juga masih ada kaitannya ya dengan body movement atau juga dengan anatomi fisiologi manusia yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Di mana ergonomi fisik ini nantinya berkaitan erat dengan kenyamanan pekerja ya, ketika para pekerja ini bersinggungan dengan faktor-faktor lingkungan fisik di tempat kerja. Ada yang masih ingat faktor lingkungan fisik di tempat kerja apa saja? Ada? Waktu kita kuliah dasar K3 kan udah sempat disinggung ya. Faktor fisik lingkungan kerja apa aja teman-teman? Suara, Bu. Suara, bisingan, lalu apa lagi? Pencahayaan. Cahayaan. Ya, lalu apa lagi? Banyak ya, radiasi dan sebagainya ya. Getaran ya, yang paling bisa dirasakan itu adalah kebisingan, getaran, pencahayaan ya, yang paling yang terlihat gitu ya. Tapi kalau radiasi itu tidak terlihat ya. Hanya saja efeknya itu bisa jangka panjang gitu. Nah, di sini untuk kaitannya dengan ergonomi fisik ya, eh, kita juga perlu memahami ya bagaimana nantinya ilmu ergonomi ini melakukan pendekatan dengan anatomi tubuh manusia ya, kemudian antropometri ya, fisiologi, manual handling dan karakteristik biomekanik ya. Jadi ketika para pekerja ini melakukan pekerjaan yang melibatkan fisik pekerjanya itu ya, kemudian juga bersinggungan dengan lingkungan fisik tempat kerja tadi, maka itu kita katakan sebagai aspek biomekanik ya. Manual handling, kemudian manual handling ini kan ada banyak ya. Nanti kita lihat ada aktivitas mengangkat ya, mendorong, menarik begitu ya. Kemudian apalagi ya? Eh Ya kurang lebihnya itu ya. Nah, nanti itulah yang nantinya bisa kita kaitkan gitu ya dengan eh, apa namanya? Kenyamanan pekerja ya pada saat bekerja tadi. Ergonomi fisik ini ketika tidak diawasi atau tidak dipantau dalam pelaksanaan pekerjaan sehari-hari ya, ini
bisa menjadi risiko bagi para pekerjanya. Risikonya apa? Risikonya adalah muskuloskeletal disorder ya. Artinya para pekerja ini berisiko tinggi ya, terutama para pekerja yang memang masih mengandalkan melakukan pekerjaan secara manual gitu ya, di tempat kerjanya ya, berisiko tinggi untuk mengalami masalah gangguan keluhan otot rangka ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu ditekankan ya, bahwa MSDS ini bukan satu hal yang bisa disepelekan ya teman-teman ya. Tercatat bahwa data epidemiologi dari tahun ke tahun ya, prevalensi ya, prevalensi itu kasus baru atau kasus lama? Udah belajar dasar epid kan? Kasus baru atau kasus lama prevalensi? Ayo, halo? Iya, Bu. Mm-mm. Siapa yang bisa jawab? Duh, masa nggak ada yang tahu nih anak Kesmas gimana prevalensi nggak tahu. Kasus baru apa kasus lama? Oke, nanti dipelajari ya. Ya, jadi prevalensi eh, kejadian MSDS di kalangan pekerja ya, di kelompok pekerja itu cukup tinggi ya. Dari tahun ke tahun itu masih ditemukan lebih dari 10%. Kalau suatu kejadian penyakit itu prevalensinya itu lebih dari 10% ya, maka itu bisa kita katakan sebagai satu risiko yang mengarah ke risiko tinggi ya. Kemudian perlu juga kita ketahui bahwa di tempat kerja itu pasti ada faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya MSDS pada pekerja ya, entah itu cara kerjanya ya, proses kerjanya atau alat kerjanya yang bikin MSDS pekerja ini ya. Jadi perlu diidentifikasi faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya MSDS dan kita masukkan ke dalam dokumen manajemen risiko supaya bisa ditetapkan pengendaliannya apa ya. Kemudian yang ketiga, ada mekanisme yang mendasari terjadinya MSDS. Jadi ketika seorang pekerja itu mengalami low back pain ya, low back pain itu salah satu penyakit yang merupakan bagian dari MSDS ya. Kalau MSDS itu keseluruhan ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi kalau low back pain itu adalah namanya back pain ya. Jadi low back itu ada di punggung bawah ya. Jadi nyeri punggung bawah begitu ya, di daerah sekitar pinggang gitu ya. Nah, eh, low back pain itu tidak terjadi tiba-tiba. Artinya adalah ada suatu proses atau mekanisme yang mendasari yang menyebabkan terjadinya low back pain pada pekerja ini. Ya, mungkin dia dalam bekerjanya itu melakukan pekerjaan dengan postur janggal dalam waktu yang cukup lama misalkan, atau berulang-ulang dalam waktu yang cukup panjang begitu ya, rentang waktunya tidak sebentar. Nah, itu berpotensi menyebabkan low back pain tadi ya. Nah, ketika tadi sudah diidentifikasi faktor resikonya, baik itu dari pekerjanya, posturnya, atau dari alat kerjanya, ya, meja kerjanya, kursi kerja, dan sebagainya, ya, maka kita bisa membuat intervensi ergonomis, ya. Kalau intervensi ergonomis ini, yang kita intervensi orangnya atau alatnya ya, teman-teman. Yang bisa kita intervensi orangnya atau alatnya, yang bisa kita modifikasi orangnya atau alatnya. Alatnya, Bu. Alatnya nih. Alatnya ya. Jadi dalam prinsip ergonomi maka kita membuat atau bisa kita memodifikasi alat kerja supaya bisa lebih ergonomis gitu ya. Kemudian
setelah itu kita lakukan evaluasi efektivitasnya ya ketika sudah dikendalikan tadi melalui intervensi ergonomis ya. Atau kalau memang sudah berhasil gitu ya, bisa efektif tadi hasil evaluasinya, maka bisa kita terapkan ke skala yang lebih besar. Ya, misalkan tadi hanya diterapkan pada pekerja di area produksi gitu ya, untuk apa penggantian kursi yang bisa di-adjust tinggi rendahnya atau maju mundurnya begitu ya, supaya bisa memudahkan movementnya pekerja gitu ketika melakukan aktivitas di area produksi. Nah, kalau memang ada unit lain yang bisa yang proses kerjanya kurang lebihnya sama, maka kita bisa juga lakukan intervensi yang sama pada area kerja tersebut, ya. Nah, ini menurut Otto dan Bataya tahun 2017 ya, tingkat resiko ergonomi fisik ini bergantung pada intensitas, frekuensi, dan durasi dari faktor kerja fisik ya, seperti mengangkat beban berat, posturnya yang janggal ya, posisi duduk atau berdiri dalam waktu yang lama ya. Kemarin kita udah sempat praktek ya, simulasi ya di kelas ya. Bekerja dalam posisi berdiri yang baik itu seperti apa, dalam posisi yang duduk itu seperti apa gitu ya. Kemudian ada gerakan berulang atau tidak, ada getaran atau tidak yang ditimbulkan dari alat kerjanya, serta ada atau tidaknya faktor lingkungan kerja seperti suhu, kelembapan, kebisingan, dan pencahayaan yang memang diketahui melebihi nilai ambang batas. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini ya, selanjutnya adalah terkait dengan manual handling ya. Bagaimana aspek ergonomisnya? Ya, manual handling itu adalah aktivitas pekerjaan yang dilakukan oleh seorang pekerja ya, menggunakan tangan dan tenaga dari si pekerja tersebut ya, tenaga manusia yang terdiri dari pekerjaan mengangkat, menurunkan, mengisi, mengosongkan atau membawa barang. Membawa barang ini bisa ditarik atau didorong gitu ya. Nah, dalam aturan Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya, desain manual handling ini dikelompokkan menjadi 3 tabel dengan durasi dan frekuensi yang berbeda ya. Ketika ada aktivitas mengangkat ya kurang dari sama dengan 2 jam. Jadi maksimal itu 2 jam per hari dengan frekuensi angkat kurang dari 60 kali per jam ya, atau durasi angkat lebih dari sama dengan 2 jam per hari dengan frekuensi angkat kurang dari 12 angkatan per jam ya, 12 kali angkat per jam gitu ya. Kalau durasi atau frekuensi angkatnya itu sampai melebihi apa namanya melebihi 12 kali berarti hanya boleh maksimal itu 2 jam gitu ya. Tapi kalau ya maksimal 2 jam ya. Tapi kalau misalkan 12 kali ya, 12 kali per jam itu bisa lebih dari 2 jam, paling sedikitnya 2 jam. Gitu ya. Nah, kemudian durasi angkat lebih dari 2 jam per hari dengan frekuensi angkat lebih dari 12 dan kurang dari 30 frekuensi 30 kali per jam atau durasi angkat kurang dari 2 jam per hari dengan frekuensi angkat di atas 60 ya, atau lebih kecil dari 360 kali per jam gitu ya. Nah, ini adalah batasan-batasan yang ditentukan oleh Permenaker nomor 5 tahun 2018 ya. Ini belum melibatkan berat bebannya ya. Belum melibatkan berat bebannya. Nanti akan ada ketentuan tambahan ya yang apa namanya menyebutkan berat maksimal bebannya itu berapa kilo gitu ya.
Nah, ini zonanya ya. Kalau tadi kaitannya dengan durasinya maksimalnya, maka ini zona vertikal dan horizontal. Masih ingat waktu kita belajar body movement, ada zona vertikal dan zona horizontal? Masih ingat yang membagi tubuh manusia? Ada gambarnya waktu itu ya? Iya, Bu. Ya, nah itu masih kita pakai itu teorinya di sini ya, di mana untuk zona vertikal ini dibagi menjadi 4 ya, zona antara bawah bahu ke atas bahu ya, tinggi bahu ditambah 30 cm. Kemudian zona antara tinggi genggam ke bawah bahu ya, tinggi genggam itu eh, setinggi bahu dikurang 8 cm ya. Dan zona antara tengah betis ke tinggi genggaman ya. Kemudian zona antara lantai ke tengah betis yaitu setinggi antara mata kaki dan lutut ya. Ini adalah zona-zona yang ditentukan ya berkaitan dengan manual handling. Kemudian kalau zona horizontalnya itu ada zona dekat dan ada zona sedang ya. Horizontal ini berarti kan berkaitan dengan area jangkauan ya, area jangkauan. Jadi eh, dekatnya itu 30 cm dari bidang tengah vertikal, sedangnya itu lebih dari 60 sampai maksimal 80 cm ya. Ya kira-kira sepanjang tangan lah ya, panjang jangkauan tangan. Nah, seperti ini ya. Ini adalah nilai ambang batas untuk pekerjaan mengangkat ya, kurang dari 2 jam tadi dan lebih dari 2 jam yang 60 kali dan 12 kali tadi ya. Ini berat beban yang dibolehkan maksimal diangkat ya. Ketika tadi ada eh, mana nih? Kalau ke sini berarti area jangkauannya horizontal ya. Kalau ke sini berarti area jangkauannya vertikal gitu. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat ya batas jangkauan C ya atau 30 cm di atas bahu sampai 8 cm di bawah tinggi bahu. Yang ini ya, yang ini itu adalah 16 kilo ya untuk jarak dekat secara horizontal dan jarak sedang secara horizontal itu maksimal 7 kilo ya. Nah, kemudian kalau lebih dari itu tidak diperkenankan ya, tidak diperkenankan. NA itu artinya tidak diperkenankan ya, tidak diperbolehkan karena nanti pasti akan menimbulkan risiko cedera tadi ya kalau lebih dari batas maksimal ini. Kemudian yang E ini ya eh, tinggi genggam ya sampai di bawah bahu. Ya, tinggi genggam di sini sampai di bawah bahu ya, maka ini diperbolehkan adalah eh, maksimal jarak dekat itu 32 kilo ya, kemudian eh, jarak maksimal jarak sedangnya itu 16 kilo dan jarak extendednya maksimal 80 cm itu 9 kilo ya, dan seterusnya ya sampai di bawah ini. Jadi ini adalah ketentuan-ketentuannya ya. Teman-teman bayangkan ketika teman-teman berhadapan dengan apa ya, contoh pekerjaan yang melibatkan manual handling di lingkungan sekitar kita. Pernah lihat kuli panggul di pasar? Pernah, Bu. Nah ya, entah itu dia memanggul beras atau barang-barang lainnya gitu ya, yang dia angkut dengan menggunakan punggungnya ya. Kira-kira itu pakai konsep yang mana teman-teman? Dari konsep yang ada di slide saya ini, masuk nggak ke dalam konsep ini? Ada yang bisa analisis? Tovan, gimana Tovan? Iya, Bu. Kira-kira masuk nggak pekerjaan kuli panggul di pasar itu ke dalam salah satu eh, apa namanya ketentuan yang ada di slide ini?
Yuk, Topan. Topan, bisa dengar saya? Iya, Bu. Kira-kira masuk nggak? Eh, Masuk ke yang bagian itu yang tinggi bahunya itu sama atas jangkauannya itu, Bu. Masuk. Satu. Masuknya kemana? Vertikal apa horizontal? Aku bilang. Hah? Gimana? Kurang jelas suaranya, Tovan. Kamu masih ngantuk apa gimana? Aku lagi sakit tenggorokannya. Hmm, Gimana? Masuknya kemana? Vertikal apa horizontal? Yang horizontal. Horizontal. Horizontalnya yang mana? Dekat, sedang, atau extended? Kayaknya yang dekat deh, Bu. Dekat. Mm-mm. Oke, saya minta pendapatnya yang lain ya. Hmm. Alia, Alia Tusada. Oke, silakan. Coba kameranya diarahkan ke wajah ya, jangan cuma jidatnya doang kelihatan sama saya ya. Gak enak loh cuma bisa lihat jidat. Alia, bisa? Masuknya kemana ya kalau kuli panggul di pasar? Gak usah mikirin yang jauh-jauh. Coba aja dilihat dari aktivitasnya dia itu masuknya ke yang mana. Coba kalian belajar menganalisis ya. Hmm. Yang Kan sedang ini jelas nih tabelnya nih. Ada masuk nggak ke situ? Ada? Ibu yang mungkin Gak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nanti saya luruskan. Coba dijawab aja dulu. Berdasarkan analisis kamu kayak gimana? Kak, masuknya ke yang vertikal, Bu, yang tipe satu. Vertikal tipe satu ini, 16 kilo ini. Iya. Ya. Oke, saya minta satu pendapat lagi ya. Terima kasih ya, Alia ya. Oke, satu pendapat lagi mungkin dari Safira. Yuk, Safira. Menurut saya juga yang zona vertikal satu, Bu. Zona vertikal satu. Iya. Vertikal satu ya. Horizontalnya masuk kemana? Ini kan tabel silang nih. Pasti juga melibatkan horizontal. Horizontalnya masuk kemana? Yang dekat bukan, Bu? Dekat. Dekat ya. Iya, Bu. Oke ya. Oke. Kalau kuli kuli panggul itu dia bawa bebannya di mana sih, teman-teman? Di depan atau di belakang? Belakang. Di belakang, Bu.
Oke, jadi masuk nggak ke area ini? Ada nggak di sini penekanan membawa beban di area belakang tubuh? Ada Bu. Nggak ada ya. Jadi nggak sebetulnya nggak boleh gitu ya mengangkat beban itu dengan menggunakan punggung. Ya, apalagi yang kita lihat contohnya itu adalah kuli panggul di pasar gitu ya. Kadang dia ngangkat beras yang ukuran berapa kilo tuh. Itu ditumpuk dua ya. Pernah nggak kalian lihat? Pernah, Bu. Ditumpuk dua gitu ya, dua karung gitu ya, diangkut sekaligus gitu. Memang bisa dia bawa, tapi secara ergonomisnya ya itu tidak diperbolehkan ya karena resiko cederanya sangat tinggi ya, resiko cedera sangat tinggi. Nah, bahkan kalau kita menggunakan punggung sebagai apa namanya hmm, untuk penyangganya gitu ya, maka itu juga selain resikonya adalah MSDS juga resiko cedera eh, susunan saraf pusat ya di area tulang belakang ya. Jadi itu tidak masuk ya ke dalam kategori apa namanya beban maksimal yang ditetapkan dalam Permenaker ini. Oke, nah ini ada ketentuan berikutnya ya. Kalau memang lebih dari 2 jam per hari dengan frekuensi 12 sampai 30 ya. Jadi teman-teman ini bisa baca ya. Yang penting paham ya cara bacanya kayak gimana dari sini ke sini gitu ya. Oke, ini juga untuk lebih dari 2 jam per hari. Jadi diperhatikan durasinya ya karena durasi durasi angkat angkut itu sangat mempengaruhi apa namanya sorry durasi angkat angkut itu berkaitan dengan beban kerja. Beban kerja itu berkaitan dengan nantinya kemampuan dari si fisik si tenaga kerjanya masing-masing ya. Oke. Nah, di sini ya, kalau misalkan kita mau membuat suatu eh, desain kerja yang ideal gitu ya untuk tenaga kerja yang masih bekerja menggunakan manual handling. Maka yang pertama kita tentukan dulu durasinya, durasi pekerjaannya. Ya, terutama untuk pekerjaan mengangkat, yaitu berapa lama waktunya, durasinya berapa menit begitu ya, atau berapa jam gitu maksimalnya untuk melakukan pekerjaan mengangkat pada satu hari yang sama. Ya, jadi batasannya adalah kita mengikuti Permenaker tadi itu per hari. Ya. Kemudian setelah itu tentukan frekuensi angkat yang harus dilakukan per jamnya ya, karena setiap jam itu harus ada break ya supaya otot-ototnya tadi tidak terlalu terbebani dengan aktivitas mengangkatnya tadi. Kemudian gunakan tabel NAB tadi, NAB beban angkat yang terkait dengan durasi dan frekuensi angkat. Lalu tentukan zona vertikal dan horizontal untuk menentukan berapa beban maksimal yang diperbolehkan. Kemudian pilih, pertimbangkan beban titik tujuan ya. Misalkan ada jarak yang cukup jauh gitu ya antara posisi awal benda dengan posisi titik tujuannya ini. Ya, maka apabila beban ini diletakkan dengan cara yang tidak biasa, misalnya dengan uh, perlahan dan hati-hati diulangi, maka perlu diulangi ini nih, menentukan zona vertikal, horizontal, dan nilai bebannya berapa. Ya, menggunakan titik tujuan angkat, ya, bukan dari titik awal angkat. Oke, NAB beban angkat yang dipilih yang lebih rendah dari kedua NAB tersebut. Ya, jadi teman-teman bisa mulai belajar menganalisis nih beban kerja dari pekerja manual handling dengan menggunakan standar ini ya. Oke, faktor risikonya apa manual handling ya? Manual handling ini masih cukup banyak diterapkan ya teman-teman ya di tempat kerja. Bahkan di perusahaan-perusahaan yang sudah banyak menggunakan alat kerja mesin-mesin otomatis gitu ya di pabrik dan sebagainya. Ya, itu masih banyak eh, memang masih banyak dilakukan gitu ya karena nggak semua pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh manusia itu bisa tergantikan oleh mesin gitu ya.
Nah, jadi manual handling ini karena memang masih tinggi resikonya, maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan adalah faktor pekerjaan. Ya, faktor pekerjaan misalkan adalah durasinya tadi, ya, kemudian frekuensinya, ya, durasi, frekuensi dan sebagainya. Kemudian faktor bebannya, beban material yang diangkatnya, ya. Kemudian faktor lingkungan, ya, ada unsafe condition atau tidak. Kemudian faktor personal berkaitan dengan kemampuan fisik si pekerja yang melakukan manual handling tadi. Oke, kemudian contohnya untuk program terkait ergonomi fisik ini adalah yang pertama kita perlu melakukan analisis tempat kerja, baru nanti melakukan pengendalian bahaya di tempat kerja ya ketika sudah teridentifikasi bahaya dan risiko ergonomi apa yang kita hadapi, gitu ya. Nah, yang pertama adalah analisis bahaya ergonomi di tempat kerja, kemudian analisis dampaknya dari bahaya ergonomi tadi, kemudian apa yang perlu dievaluasi, ya. Baru nanti kita lakukan upaya pengendalian berupa eliminasi proses kah, kalau memang diperlukan, atau ada engineering control kah, ya, kemudian substitusi, atau ada modifikasi pekerjaan begitu ya, kemudian pengendalian administratif dan yang terakhir adalah dilatih para pekerjanya supaya mereka itu mengetahui ya ada faktor bahaya ergonomi yang mereka hadapi dalam mereka melakukan pekerjaannya sehari-hari. Oke, untuk ergonomi fisik sampai di situ ada pertanyaan sebelum kita masuk ke kognitif, silakan. Bu, saya mau nanya. Ya, excellent. Nah, saya masih agak bingung sama yang tabel tadi yang di bagian NA itu, Bu. NA. Yang di tabel tadi ada vertikal horizontal, itu di paling kanan ada yang NA gitu, Bu. NA itu artinya tidak terdeteksi gitu. Tidak terdeteksi maksimalnya. Jadi sebenarnya nggak boleh jangkauan di maksimalnya ya udah bolehnya di sini gitu loh, Sam. Jadi ini kan ini kan lebih dari 30 kali nih frekuensinya kan. Lebih dari 2 jam gitu ya. Dan kurang dari sama dengan 360 angkatan per jam. Artinya kan proses pekerjaannya cepat nih, ya. Misalkan dari kanan ke kiri mindahinnya gitu. Nah, batas maksimalnya itu adalah ya eh, dengan jarak dekat dengan maksimal bebannya 11 kilo. Kalau dia berada di area sedang 30 sampai 60 cm ya dengan misalkan bebannya 11 kilo aja, pasti dia akan eh, resikonya jadi lebih meningkat gitu. Ya, resikonya jadi lebih tinggi. Gitu ya. Ini yang di sini ya, yang di atas. Berarti NA itu yang nggak boleh gitu ya, Bu? Iya, tidak boleh dilampaui. NA itu tidak boleh dilampaui. Saya lupa singkatannya apa ya. Pokoknya intinya adalah dia tidak boleh dilampaui. Ya, jadi memang eh, apa ya? hmm, Tidak ada ininya gitu ya. Tidak ada eh, bukan tidak ada batasannya, tapi memang tidak ada nilai yang diperbolehkan gitu ya. Tidak diperbolehkan di area ini gitu ya. Nih, lantai sampai tinggi tengah betis. Di sini ya. Maka sedang dan akhir ini coba nanti dibaca lagi deh di modul yang dibuat sama Bu Eka ya, penjelasan detailnya seperti apa. Ya, Oke, jelas? terima kasih, Oh, Bu. ada lagi yang lainnya, teman-teman?
Cukup ya. Saya lanjut ke kognitif ya. Oke, kalau tadi kita bicara berkaitan dengan fisik dari pekerja gitu ya, dengan kapasitas fisik maksimal pekerja, maka sekarang kita bicara kenyamanan bekerja itu ditinjau dari aspek kognitif. Ada yang tahu kognitif itu apa? Kognitif? Halo? Halo? Yang kondisi pikiran mungkin Bu, yang berkaitan sama stres kerja. Pikiran. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Kognitif sering dengar ya. Kognitif itu apa sih? Hmm? Cut, Balkis? Ya, Bu. Ya, apa tuh kognitif? Eh, itu kayak apa ya, kerja yang berhubungan dengan aktivitas pikiran atau mental gitu kali, Bu ya. Hmm. Oke ya, jadi kalau tadi berkaitan dengan fisik, sekarang kita bahasnya dari sisi kenyamanan dari sisi mentalnya ya, kenyamanan pekerja dari sisi mental atau pikirannya gitu ya. Nah, di sini ya tujuan atau capaian pembelajarannya, teman-teman bisa memahami definisi ergonomi kognitif, kemudian aspeknya apa saja di tempat kerja dan eh, analisis ergonomi kognitif tempat kerja melalui program apa saja. Oke, jadi kognitif itu merupakan satu aktivitas secara psikologis ya. Kelihatan nggak kalau aktivitas psikologis ini? Nggak kelihatan ya. Jadi ada proses yang melibatkan akuisisi, penyimpanan, pemanggilan, dan penggunaan pengetahuan maupun informasi. Ya, jadi aktivitasnya ada di dalam kepala, ya, ada di dalam otak manusia gitu ya, terkait dengan apa yang dia terima, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan dan sebagainya. Ya, nah, ilmu terkait kognitif ini meliputi pembentukan prototipe ya dari suatu fenomena tertentu yang terdiri dari persepsi, bagaimana dia memecahkan masalah ya, kemudian rasionalitasnya gimana ya, kemudian pembelajaran dan bagaimana memengaruhi ingatan. Kenapa ergonomi kognitif ini merupakan bagian dari ilmu ergonomi ya? Karena persepsi, ingatan, dan reaksi itu sangat berkaitan erat dengan pekerjaan, ya. Teman-teman pernah dengar tahu teori Health Belief Model? Health Belief Model, HBM. Udah pernah dengar? Harusnya di mata kuliah Bu. apa ya? Udah, Bu. Pernah ya, Health Belief Model ya. Nah, Health Belief Model itu adalah satu model atau teori kesehatan yang apa yang menjelaskan bahwa status kesehatan seseorang itu dipengaruhi oleh pikirannya, ya, dipengaruhi oleh bagaimana cara dia merespon, ya, eh,
risiko penyakit yang ada di sekitarnya, merespon cara penularan penyakit dan sebagainya. Ya, misalkan ada kemarin waktu kita pandemi ya, kita menghadapi pandemi COVID ya, itu kepake banget tuh teori HBM itu ya, Health Belief Model itu. Ada sebagian orang yang berpikir bahwa COVID itu tidak ada gitu ya. COVID itu tidak ada, dia tidak percaya bahwa COVID itu ada. Kemudian dampaknya adalah dia tidak mau pakai masker, dia tidak mau social distancing dan sebagainya. Ya, nah seperti itu contohnya ya. Sehingga begitu juga kaitannya dengan pekerjaan gitu ya. Kalau kita bicaranya konteksnya adalah K3, maka di sini kita berhadapan dengan para pekerja yang belum semuanya itu tahu, paham tentang pentingnya K3 di tempat kerja. Ya, sehingga kalau kita bicara bahaya, resiko, Pak, ini bahaya, ini resikonya tinggi dan seterusnya. Belum tentu semua pekerja itu paham. Belum tentu semua pekerja itu percaya. Contohnya, masih banyak kuli-kuli bangunan di proyek pembangunan itu yang nggak mau pakai APD. Padahal APD itu disediakan, cuma-cuma. Tinggal pakai aja mereka. Tapi mereka nggak mau pakai. Karena mereka menganggapnya bahwa pakai APD itu nggak nyaman. Pakai APD itu nanti ribet dan sebagainya. Ya, itu satu bentuk respon yang sebelumnya itu diproses di dalam otaknya gitu ya, di dalam kepalanya secara kognitif, gitu ya. Maka di sini kita perlu juga mempelajari terkait ergonomi kognitif ini supaya kita bisa lebih objektif dalam melakukan upaya-upaya pengendalian yang memang berkaitan dengan faktor risiko berkaitan dengan psikososial atau mental dari si pekerja ini, ya. Sehingga ini dampaknya nanti ke penerimaan, pembelajaran, penilaian, dan pengambilan keputusan, termasuk dalam mengingat satu hal gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya pekerja ini mereka perilakunya itu berubah dari yang tadinya unsafe action-nya tinggi menjadi tidak lagi melakukan unsafe action ya. Maka ini ada aspek kognitif yang perlu kita rubah begitu ya, yang perlu kita intervensi gitu ya ke dalamnya. Oke, di sini ya dapat terlihat bahwa ada stimulus di sini, maka nanti prosesnya panjang nih. Ya, prosesnya panjang sampai munculnya feedback. Feedback ini artinya adalah tingkah laku, tindakan, perilaku gitu ya. Perilaku yang dilakukan untuk merespon stimulus tadi. Misalkan contoh COVID tadi, yang saya sebutkan tadi. Ya, belum tentu stimulus yang masuk ini nantinya pada setiap orang itu prosesnya akan sama gitu ya. Prosesnya akan sama dan menghasilkan feedback yang sama. Saya mikirnya penting ya untuk memperkenalkan bahaya dan resiko di tempat kerja dan sebagainya. Tapi pekerja belum tentu berpikir yang sama gitu. Belum tentu berpikir bahaya dan resiko ini juga adalah bagian yang penting dari pekerjaan mereka. Mereka tahunya biasanya pekerjaannya selesai tepat waktu, misalkan ya, saya dapat gaji sesuai dengan target pekerjaan saya dan sebagainya. Kayak gitu ya. Jadi ada prosesnya di situ. Nah, ini ada beberapa aspek yang perlu teman-teman ketahui ya, perlu kita kenal ya, bahwa di dalam aspek ergonomi kognitif ini ada beberapa hal yang erat kaitannya dengan pekerjaan ya. Misalkan kaitannya dengan atensi ya, kurangnya perhatian yang dapat menyebabkan banyak terjadi kesalahan. Kita selalu kita pernah tahu banyak contoh ya kaitannya dengan pengawasan. Pengawasan ini berkaitan dengan atensi nih ya. Peningkatan perhatian bisa dilakukan melalui alarm atau peringatan lain ya, atau berupa tampilan visual atau yang lainnya di dalam lingkungan kerja ya. Nah, perhatian bisa terus menurun apabila proses kognitif manusia menanggapi lebih dari satu rangsangan sehingga kemampuan untuk memproses rangsangan dan penafsiran informasi tadi jadi lebih menurun ya, sehingga memang
kalau kaitannya dengan tempat kerja atau lingkungan kerja, atensi ini perlu selalu di reminder gitu ya. Diingatkan para pekerjanya untuk yang tadinya pakai APD-nya nggak benar, ayo Pak pakai APD gitu. Sehingga ketika dia merasa diperhatikan, ya diawasi, biasanya perilakunya itu akan cenderung lebih baik begitu ya. Kemudian persepsi, ya. Persepsi ini merupakan kemampuan untuk melihat, mendengar, menyentuh, menyadari, dan mengenali ya stimulus yang ada di sekitarnya, di sekitar manusia tadi ya. Persepsi butuh sistem yang baik ya, dari bawah ke atas, bottom up. Dimulai dengan melakukan analisis fisik dari stimulusnya tadi, dan menyediakan pengetahuan, atau kita beri stimulus ya berdasarkan apa nih yang ada di lingkungan kerja. Ya, misalkan kalau pekerjanya ini belum terlalu paham konsep bahaya dan resiko, maka itu dulu yang kita kenalkan, ya. Dan sering untuk di reminder begitu ya, sering untuk diingatkan. Sehingga perlahan nanti persepsinya dari yang tadi dia menganggap bahwa nggak penting gitu ya, memperhatikan bahaya dan resiko di tempat kerja, persepsinya akan bergeser menjadi lebih positif. Jadi dia menjadi lebih aware terhadap bahaya dan resiko yang dia hadapi di tempat kerja. Ya. Kemudian memori kerja. Ya, memori kerja ini yang menyimpan informasi aktif sebagai respon dari lingkungan untuk atau mengambil dari memori jangka panjang ya, di mana penyimpanan memakan waktu yang singkat atau lama ya. Oke. Nah, ini dapat digunakan untuk memanipulasi proses kognitif lain seperti perencanaan, penalaran, dan pengambilan keputusan. Ya, memori kerja ini biasanya digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan penyusunan program di tempat kerja ya. Sehingga ketika kita mencoba menganalisis begitu ya menggunakan penalaran di sini, maka nanti tergambar gitu ya, apa yang perlu kita lakukan ke depannya ya, apa yang perlu disediakan untuk para pekerja ini, apa yang perlu dimodifikasi dan sebagainya gitu ya. Kemudian memori jangka panjang ya, memori jangka panjang ini merupakan proses kognitif ya, yang menyediakan mekanisme untuk mempelajari informasi baru dan menyimpannya sementara waktu dapat dimunculkan kembali setelahnya. Ya, di sini kaitannya dengan prosedural gitu ya, kaitannya dengan penerapan SOP misalkan ya, dan proses kerja gitu ya, atau dalam mengoperasikan mesin tertentu. Contohnya di sini seperti itu. Oke, kemudian ada aspek belajar ya. Aspek belajar di sini dalam artian adalah karena setiap harinya pasti akan ada situasi, kemungkinan situasi itu yang berubah, atau ada proses kerja yang berubah, atau ada penambahan alat kerja, atau ada penambahan bahan kerja, maka ada aktivitas belajar di situ. Ada aktivitas penyesuaian yang harus tetap dilakukan oleh para pekerja ya. Jadi updating gitu ya dari sisi keilmuannya mereka ya. Bisa juga dilakukan bisa juga dilakukan pelatihan ya secara berkala begitu ya, atau dilakukan refreshment ya. Refreshment ini biasanya dengan menyampaikan materi-materi terkait dengan resiko dan bahaya yang dihadapi sehari-hari ya, secara berkala, misalkan melalui toolbox meeting atau melalui safety morning talk ya. Itu tujuannya ke arah sana ya, supaya para pekerja ini sedikit-sedikit itu terpapar gitu ya dengan aspek K3 atau implementasi K3 di tempat kerja. Dan terakhir adalah proses pengambilan keputusan ya. Tentu ini sangat besar ya kaitannya dengan ergonomi kognitif ya. Karena nantinya bagaimana si pekerja ini mengambil keputusan itu yang akan kita lihat sebagai actionnya gitu ya, sebagai perilakunya dia di tempat kerja.
ya. Bagaimana dia menghadapi bahaya dan risiko tadi, bagaimana dia menghadapi risiko kecelakaan kerja dan seterusnya. Ya, ketika dia sudah bertindak atau berperilaku seperti itu, maka dari situ kita bisa lihat, oh proses pengambilan keputusannya seperti ini, gitu ya. Atau juga yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di level manajerial atau di level eh, organisasinya gitu ya, yang berkaitan dengan penyusunan program dan sebagainya. Ya, para pekerja ini bisa kita tetap libatkan ya untuk pengambilan keputusan. Misalkan ada perubahan kebijakan K3 atau ada perubahan SOP dan lainnya ya, itu bisa kita eh, pakai gitu ya, bisa kita libatkan pekerja untuk bisa berkontribusi di dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, ini contohnya untuk program ergonomi kognitif ya, misalkan menggunakan prinsip desain untuk mendukung atensi tadi ya, mendukung perhatian. Maka minimalkan waktu dan tenaga untuk mencari informasi, kita menggunakan eh, kedekatan gitu ya, unsur kedekatan dengan pekerja dan melibatkan banyak indera. Artinya ketika kita mau meningkatkan atensi tadi, maka bisa kita pendekatannya melalui media-media promosi gitu ya, atau kita melalui interaksi langsung dengan pekerja dan sebagainya. Nah, yang kedua adalah prinsip untuk mendukung persepsi. Ya, bisa dengan menggunakan tampilan yang dapat dibaca, ya. Jumlah informasi yang sesuai, ya. Hindari hanya data berbasis pengetahuan karena ini biasanya akan boring gitu ya para pekerja ini kalau hanya menyajikan grafik-grafik gitu ya di mading pabriknya gitu ya, ada grafik kecelakaan kerja, grafik ini, grafik itu ya. Kalau terlalu banyak itu biasanya nggak akan dibaca gitu ya. Kemudian redundancy ya, pengulangan dari informasi-informasi tadi ya. Atau juga hindari penggunaan benda-benda yang serupa. Ya, ini kondisional sih ya sebetulnya ya. Kemudian program untuk mendukung memori ya, minimalkan jumlah data memori jangka pendek ya. Tadi dibaca lagi yang di keterangan di atas tadi. Kemudian tampilan status sistem yang diantisipasi ya, kemudian representasi yang konsisten. Kemudian untuk mendukung mental ya, realisme bergambar supaya bisa lebih mudah dipahami dan menampilkan benda bergerak untuk informasi yang lebih dinamis. Oke, sampai di situ ada pertanyaan, teman-teman? Kalau di apa namanya aspek faktor manusia ya, dilihat dari sudut pandang faktor manusia dalam K3, maka ergonomi kognitif ini masuk ke dalam salah satu upaya pengendalian yang memang digunakan untuk menangani bahaya psikososial. Ya, bahaya psikososial. Karena itu sangat besar ya dampaknya. Tapi tidak terlihat gitu ya. Stres kerja itu datanya sebetulnya banyak ya, tapi nggak kelihatan. Ini orang, ini pekerjanya terindikasi stres atau tidak. Kalau tidak dilakukan screening, maka itu tidak akan terlihat, tidak akan terdeteksi. Gitu. Oke, silakan. Ada pertanyaan?